Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Syifa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelum masuk ke dalam penjabaran materinya, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa sih yang ada di benak kalian ketika tiba-tiba mendengar kata cahaya? Apa langsung terlintas kepada lampu atau kepada matahari? Dua-duanya sama-sama benar. Pada dasarnya, tanpa cahaya matahari dan tanpa cahaya lampu, kita tidak akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Aktivitas kita akan terganggu apabila tidak ada cahaya. Tapi sebenarnya cahaya itu apa sih? Apakah dia berupa gelombang seperti suara atau dia berupa partikel seperti udara? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Pertama, ada pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sehingga memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitar. Karena itu, cahaya disebut memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Cahaya dapat diserap dan dapat juga dipantulkan oleh benda. Mata kita sebagai indera penglihat menangkap cahaya yang dipantulkan dari benda sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Sifat-sifat cahaya. Sebagai gelombang dan partikel, cahaya memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Pembuktian sifat ini juga bisa dilihat berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Contoh cahaya dapat merambat lurus yaitu sinar pada lampu senter yang merambat lurus, sinar matahari yang merambat lurus ke bumi, dan berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus. Untuk membuktikannya, yuk kita sama-sama lihat video percobaannya. Nah, untuk percobaan ini saya menggunakan 3 buah styrofoam yang dilubangi bagian tengahnya dan juga senter. Lalu kita susun 3 styrofoam tersebut ke belakang sehingga posisi lubang-lubangnya sejajar. Kemudian kita sorot menggunakan senter. Lihat apa yang terjadi. Dapat kita lihat bahwasanya cahaya senter merambat lurus melalui lubang-lubang yang ada di setiap styrofoam. Nah, sekarang kita coba styrofoam yang kedua kita geser sehingga lubangnya tidak sejajar. Lalu kita sorot menggunakan senter. Dan perhatikan. Nah, dapat kita lihat bahwasanya ketika posisi lubangnya tidak sejajar, maka cahaya tidak dapat merambat lurus atau terhalang. Contoh cahaya dapat merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari yaitu masuknya cahaya ke dalam rumah melalui lubang-lubang ventilasi udara. Yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang bisa ditembus. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Contoh dari sifat ini adalah kaca jendela yang terkena sinar matahari. Apabila berkas cahaya terhalang oleh benda gelap, maka berkas cahaya tidak dapat kita lihat sehingga berbentuk bayangan-bayangan di belakang benda tersebut. Nah, untuk membuktikan bahwasanya sifat cahaya dapat menembus benda bening, yuk sama-sama kita lihat video percobaannya. Untuk melakukan percobaan ini, saya membutuhkan gelas bening, air mineral, dan juga senter tentunya. Pertama-tama, isi gelas dengan air. Kemudian, sorot gelas yang berisi air menggunakan senter. Wah, lihat teman-teman, ternyata benar ya cahayanya dapat menembus benda bening. Sekarang kita coba melarutkan kopi di air. Apakah nanti cahayanya masih bisa menembus atau tidak? Kita lihat sama-sama ya hasilnya.
Wah, ternyata cahayanya tidak dapat menembus karena airnya sudah terlarut dengan kopi yang tadi, sehingga cahaya tidak dapat menembus, dan yang terjadi adalah adanya bayangan di belakang gelas. Contoh cahaya dapat menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masuknya cahaya melalui kaca jendela. Ketiga, ada cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan terjadi jika cahaya mengenai benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teratur dan berbaur. Yang pertama ada pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan berkas cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap. Contohnya adalah ketika kita bercermin. Nah, ini merupakan contoh dari cahaya dapat dipantulkan secara teratur. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu adalah ketika kita sedang bercermin. Yang kedua ada pemantulan berbaur atau difus, yakni pemantulan cahaya tidak teratur yang terjadi saat cahaya mengenai benda dengan permukaan kasar, yang bergelombang dan tidak mengkilap. Contohnya adalah ketika cahaya mengenai air, batu, dan aspal. Dan ini merupakan contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur. Terakhir, yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika arah lambat cahaya dibelokkan saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya yaitu kolam yang airnya jernih terlihat dangkal, dan pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Nah, kalau gitu, yuk sama-sama kita lihat video percobaannya. Untuk melakukan percobaan ini, kita membutuhkan gelas berisi air dan juga pensil tentunya. Masukkan pensil ke dalam gelas dan lihat. Wah, ternyata pensilnya bengkok ya teman-teman. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Peristiwa ini terjadi karena cahaya datang dari medium kurang rapat, yaitu udara, menuju medium yang lebih rapat, yaitu air. Cahaya kemudian dibiaskan menjauhi garis normal. Pembiasan ini terjadi pada gelas, mengakibatkan pensil yang dicelupkan terlihat bengkok, sebab batang pensil tidak berada pada garis normal. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita melihat kolam yang berisi air jernih terlihat lebih dangkal daripada aslinya. Yang selanjutnya yaitu percobaan sederhana. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan sederhana yaitu membuat alat penerang berupa lilin dari minyak goreng. Untuk alat dan bahannya tersendiri kita membutuhkan gelas, gunting, korek api, tisu, kardus, dan tentunya minyak goreng. Nah, yang pertama kita gunting kardus mengikuti lingkaran gelas seperti ini. Yang kedua kita gulung tisu seperti ini. Tisu ini dijadikan sebagai sumbu. Ukur sesuai dengan gelas. Lubangi bagian tengah kardus dan gunting sebelah sisinya. Masukkan sumbunya seperti ini. Lalu masukkan minyak goreng ke dalam gelas. Kemudian masukkan sumbunya. Kemudian kita nyalakan apinya.
Jadi dari lilin sederhananya kalian bisa mengikutinya ketika di rumah apabila sedang mati lampu dan kebetulan di rumah tidak ada lilin. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.